Kita akan renungkan beberapa ayat. Yang pertama itu Yohanes 8 ayat 31-32. Kita juga mungkin sudah sering dengar ini, tapi coba perhatikan ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi ini perkataan Yesus kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Dia. Jadi itu langkah pertama ya yang perlu kita ingat, bahwa percaya kepada Yesus, percaya kepada firman yang Dia sampaikan. Di zaman kita berarti ya percaya kepada firman Tuhan yang kita baca. Tentunya perlu tuntunan Roh Kudus juga ya. Tapi keputusan untuk percaya atau tidak itu ada pada kita. Dan kemudian Dia bilang apa di sini ya? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Yang berikutnya, tidak cukup hanya percaya, tapi tetap dalam firman-Nya, tetap memegang firman-Nya, tetap merenungkan, tetap memutuskan untuk percaya pada firman-Nya ini. Baru Dia katakan, kamu adalah murid-Ku. Ya, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kata murid itu dalam bahasa Inggrisnya disciple. Dan disciple itu di dalamnya terkandung kata disiplin. Jadi murid itu ya kalau sekolah udah bayar, kerjain PR, ada tugas, ada ujian, ada disiplin di situ. Nah, akibatnya kamu akan ketahui kebenaran yang memerdekakan kamu. Kita lihat sekarang Matius 13. Ini perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, ada benih yang jatuh di tengah semak duri, dan ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah, ini Matius 13 ayat 20 dan 21, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Perhatikan ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi perhatikan di sini, waktu firman itu datang, waktu kita sambut dengan sukacita, lalu ada penindasan, ada penganiayaan yang datang karena firman itu. Jadi bukan karena sesuatu yang lain, datang karena firman itu. Firman itu tidak hanya datang untuk kita terima, tapi bersama dengan itu juga ada penindasan atau aniaya. Dan aniaya atau penindasan ini sifatnya bisa macam-macam. Ya, bisa hanya menyerang pikiran kita sendiri, ya. Bisa juga karena tindakan sikap orang lain kepada kita, dari yang kelihatannya cuma verbal, ya, verbal itu lewat mulut maksudnya, ada yang sampai bersifat kasar secara fisik. Bisa juga tidak verbal, tapi dari pandangan mata, ya, itu menindas firman yang kita baca, yang kita dengar, yang kita percayai. Ya, ini berlaku dari zaman ke zaman. Tidak saja karena nama Yesus, ya, kita seringkali mengartikan ketika orang melayani ya Tuhan Yesus maka ada aniaya, dan itu betul ya. Tapi di antara orang-orang yang percaya pada Yesus pun, ya, kalau di Perjanjian Lama konteksnya di antara orang-orang Yahudi pun, ya, sebagian ada yang nggak percaya. Nah, Tuhan berkata kepada yang percaya, yang memutuskan untuk percaya. Tapi nggak cukup kamu hanya percaya. Kamu perlu tetap dalam firman-Ku, karena setelah itu akan datang aniaya atau penindasan akan apa yang kamu percayai itu. Nah, kalau kamu nggak tekun, kamu nggak terus pegang firman, kamu kehilangan apa yang Tuhan janjikan dalam firman tersebut. Kita lihat ini ayat
lainnya ya, Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi kalau kita lihat di sini, ini juga aniaya. Cuma bentuknya dalam pikiran kita, ya, pikiran. Jadi bukan dari orang lain, tapi yang ada di pikiran kita, ya, menyerang pikiran kita. Khawatir, ya, dalam banyak hal, lalu tipu daya kekayaan. Khawatir itu bisa khawatir takut nggak makan, takut nggak punya uang, takut nggak ada biaya. Sebaliknya yang berikutnya bisa juga karena kelimpahan yang diterima, tertipu oleh kekayaan sehingga menghimpit firman itu, jadi firman itu nggak berbuah. Kalau kita lihat dalam terjemahan lainnya, dalam versi mudah dibaca, ayat ini bunyinya begini: benih yang jatuh di antara tumbuhan yang berduri menerangkan tentang orang yang mendengar ajaran tentang kerajaan Allah. Nah, ini yang dibilang firman. Di sini diterjemahkan sebagai ajaran tentang kerajaan Allah. Tetapi orang itu sering merasa khawatir dalam hidup ini dan cinta terhadap uang. Jadi yang dikatakan tadi tipu daya kekayaan, di sini diterjemahkan sebagai cinta terhadap uang. Hal itu membuat ajaran yang pernah didengarnya tidak bertumbuh, sehingga ajaran itu tidak akan menghasilkan buah dalam hidup orang itu. Ya, coba renungkan berulang-ulang ya. Ini sering terjadi ya, dalam kehidupan kita. Serangan terhadap firman yang kita baca atau kita dengar. Lalu kita lihat contoh di Perjanjian Lama, Ishak ya, Kejadian 26 ayat 12, ayat 13. Nanti kita lihat ayat berikutnya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi ini Ishak, dia tinggal di Gerar, dia hidup intim, ya, kita bisa belajar dari Ishak ini bagaimana dia bergaul dengan Tuhan. Dia mendengar tuntunan Tuhan dan Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir, tinggal di sini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau. Ya, dia taat, dia menabur, dia menuai, dan yang kelima ini ada sukacita, karena namanya artinya tertawa, nama Ishak. Nah, kita lihat ayat 14 ya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Nah, jadi Ishak ini dia tadi hidup intim, dia taat, dia menabur dalam tuntunan Tuhan, lalu dia menuai dalam tahun itu, dalam tahun yang sama, dalam tahun kelaparan, dalam tahun resesi. Dia menuai 100 kali lipat sehingga dia menjadi kaya, dan dia menjadi kian lama kian kaya sehingga menjadi sangat kaya. Dan kemudian di ayat 14 ini dia punya kumpulan kambing domba, jadi usahanya berkembang, lembu sapi, banyak anak buah, banyak karyawan, artinya perusahaannya berkembang, mungkin dia punya banyak perusahaan, sehingga orang Filistin itu, penduduk sekitar yang di mana dia tinggal itu cemburu. Lalu kalau kita baca lebih lanjut, dia diusir dari situ. Nah, ini yang namanya aniaya. Ya. Jadi ketika kita percaya firman, kita membangun hubungan dengan Tuhan, lalu kita mulai mengerti ada firman. Firman itu rema, lalu kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita perlu tetap tekun dalam firman-Nya, karena akan datang aniaya. Karena firman yang kita dengar, yang kita terapkan itu. Nah, itu terjadi bukan hanya dari orang-orang yang di luar Kristen, bahkan di dalam lingkungan gereja sendiri. Ya. Ada orang-orang yang mungkin cemburu, ya, iri, dan akhirnya itu menghimpit firman atau ajaran yang kita pegang, sehingga kita itu tergoda untuk kemudian nggak percaya lagi kebenaran tersebut. Nah, itu aniaya, ya, kita perlu ingat baik-baik ya,
bahwa ketika Tuhan berjanji, kalau kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, ada tuaian, ada berkat, ada janji Tuhan yang kita alami. Tapi bersama dengan itu juga ada aniaya. Lihat Markus 10 ayat 28 sampai dengan 31. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga. Ya, bukan nanti akan datang juga ada, tapi pada masa ini juga di dunia ini, ya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi waktu Tuhan memberkati kita, ya, ini konteksnya ini sudah jelas sekali, ya. Orang yang memberi dalam tuntunan Tuhan, orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan, orang yang tidak cinta uang, tapi menyadari bahwa berkat yang dia terima itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi waktu dia lakukan seperti yang Tuhan perintahkan, maka dia menuai 100 kali lipat. Itu disebutkan, ya, harta secara fisik tuh loh. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, ya. Ya mungkin kalau kita, saya ingat tuh waktu saya kuliah, ya, ketika kami sungguh-sungguh mengikut Tuhan, beberapa teman itu dinilai oleh orang tuanya jadi terlalu fanatik, ya, padahal hidupnya baik. Anak-anaknya tidak merokok, anak-anaknya tidak mabuk-mabukan, tapi hidup sungguh-sungguh, ya. Mereka lahir baru, terima Tuhan Yesus, penuh Roh Kudus, mereka melayani luar biasa, mereka melakukan hal-hal yang baik, tapi orang tuanya belum bisa terima hal itu. Lalu datang aniaya lewat siapa? Lewat keluarganya sendiri. Ya, ada yang diusir dari rumah, ya. Nah, kemudian ketika mereka tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan, akhirnya orang tua mereka juga percaya Tuhan, bertobat, ya. Saya kenal beberapa teman yang orang tuanya keras sekali, tapi akhirnya bisa berubah dan kemudian sama-sama melayani Tuhan. Nah, itu mungkin kita maklumi, ya, kita memperoleh teman-teman, saudara laki-laki, saudara perempuan, ya, yang di dalam Tuhan, orang-orang yang bertindak sebagai ibu, ya, sebagai ayah, ya, dan mereka menjadi berkat buat kita. Tapi ya perhatikan bukan hanya orang-orangnya, tapi rumah juga. Rumah dan ladang. Ladang itu ya berbicara tentang usaha, berkat finansial itu datang. Dan itu terjadi pada banyak hamba Tuhan yang memang hatinya tertuju kepada Tuhan. Dan ketika mereka menerima tuaian ini, mereka menerima aniaya. Ya, ini dari zaman dulu, ya, dari zaman ketika orang masih banyak orang menentang bahasa roh, ya. Apa yang dikatakan? Itu sesat, itu bahasa dari setan, ya. Tapi yang nggak bisa dipungkiri adalah kesungguhan orang-orang yang sudah menerima kepenuhan Roh Kudus. Mereka menyala-nyala melayani Tuhan. Mereka punya iman yang mungkin bagi banyak orang mencengangkan. Kok bisa seperti itu? Nah, lalu orang-orang yang lain itu bisa menganiaya, dibilang sesat, ya, dan macam-macam. Nah, kemudian ketika mereka diberkati secara finansial, itu juga orang ngomongin, ya. Apalagi kalau kita perhatikan saja lah, ya, banyak, kita gak usah terlalu fokus untuk hal itu, tapi itu terjadi di mana-mana, ya, di YouTube misalnya, orang menentang gitu, ya, mengecam. Misalnya ada hamba Tuhan, ada pendeta yang sangat diberkati secara finansial, lalu orang mulai ngomongin, ya. Itu ada yang, kalau misalnya kayak di Amerika, ya, pelayanan-pelayanan tuh yang begitu besar, ya, mereka sampai punya pesawat-pesawat terbang pribadi.
Dan dicela ya, dianggap ini pakai uang pelayanan dan sebagainya tanpa pernah tahu kenapa mereka itu bisa berkembang seperti itu ya. Sementara kalau misalnya orang-orang yang punya usaha belum tentu itu legal, atau usahanya mungkin nggak bener ya, mungkin penjahat mereka punya misalnya pesawat pribadi, kita diem, kita nggak ribut. Tapi ketika misalnya pelayanan berkembang, lalu hamba Tuhannya pakai mobil mewah, lalu yang menganiaya, yang ngomongin itu bukan orang di luar Kristen, orang Kristen sendiri ya. Kok bisa seperti itu ya? Itu yang namanya aniaya ya. Jadi ada beberapa hamba Tuhan yang saya perhatikan ya. Lalu kenapa sangat diberkati? Ternyata yang kita mungkin nggak tahu, dia sudah menabur luar biasa. Ada orang-orang yang Tuhan pakai, mereka memberi bukan hanya istilahnya uang receh ya. Mereka memberi rumah, ya, memberi mobil kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Dan karena firman Tuhan berkata, give and it shall be given, berilah maka kamu akan menerima. Kemudian dikatakan juga selama bumi masih ada, hukum menabur benua itu tetap berlaku. Maka mereka menikmati itu. Mereka menerima ya, rumah, mobil yang orang beri. Banyak saya dengar kesaksian mereka yang sangat diberkati ya. Itu orang memberi itu bukan lagi ke pelayan, langsung ke pribadi orang tersebut. Ya. Ada hamba Tuhan yang dia bilang setiap dia terima berkat ya, uang orang mendukung pelayanan, dia selalu masukkan ke dalam pelayanan. Dan itu ada sistem yang bekerja, yang mengatur, sehingga dia nggak pakai buat diri dia ya. Jadi kalau orang memberi tidak mengatakan bahwa ini untuk kamu, dia langsung masukkan ke pelayanan. Tetapi Tuhan berkati dia begitu rupa, sehingga banyak orang yang juga memberi mengatakan untuk dia ya. Baru-baru ini dia cerita, karena dia bilang dalam hidupnya dia mungkin hidup cuma 10% dari apa yang dia terima ya. Bahkan kurang dari itu. Selebihnya setiap dia dapat itu dia tabur kembali untuk pekerjaan Tuhan. Nah, karena hidupnya udah seperti itu, hatinya tertuju kepada Tuhan, maka hukum ini berlaku, dia menuai 100 kali ganda. 100 kali itu artinya memang sangat berlimpah-limpah. Dan dia cerita ya, nah, baru-baru ini dia dapat lagi rumah, orang kasih langsung ke dia yang sudah disiapin semuanya ya. Bahkan dia cerita sampai di ruangan yang ada itu ada televisi ya, layar datar sampai ada 5. Dia bilang satu hal yang saya suka agak menyindir kalau orang-orang mau memberi itu, saya belum punya TV datar ya, dan di kamar belum ada gitu ya. Itu menghalangi orang untuk memberi. Dia bilang, apa? Kamu nggak perlu itu ya. Nah, ketika dia terima rumah baru ini, orang yang belikan itu ya, rumah, bahkan TV layar datar dibilang sampai 5 ya. Dia bilang, nih Tuhan ini suka bercanda ya, godain saya juga gitu. Tapi poinnya adalah ketika kita terima kebenaran firman Tuhan, waktu kita percaya, kita lakukan, ada aniaya. Nah, untuk saat-saat seperti itu kita tetap harus percaya kepada Tuhan. Trust God. Ya, jadi kalau datang aniaya, ejekan, sindiran, dibilang sesat misalnya ya, itu bagian dari aniaya. Itu sebabnya kita perlu senantiasa membaca, merenungkan firman, bergaul dengan Tuhan, izinkan Roh Kudus mengajar kita, sehingga itu begitu kuat ya menjaga kita terhadap serangan-serangan dari orang lain, termasuk mungkin dari lingkungan dekat kita yang tidak mengerti kebenaran yang kita pegang ya. Itu yang perlu kita ingat ya. Trust God, percayalah kepada Tuhan, Dia Tuhan yang baik. Kalau saatnya nikmati tuayan, nikmati ya. Engkau layak terima the best. Karena firman Tuhan mengajarkan hal itu. Kalau kita willing and obey, kita akan menikmati the best of the land. Amin.